morning, everyone, and welcome to English Chapel. We have come together this morning to worship the Lord Jesus Christ. Before we begin your service, we will take a moment of silence to ready our hearts to worship. Amen. As we worship the Lord this morning, let us praise with him the song King of Majesty. Please stand up. Brother Ronald to lead us in the opening prayer. Let's pray. Then Heavenly Father, we thank you for your goodness and grace in your life. We worship you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And now we will listen to the word of God given by Rev. Christopher Jalutvi, PhD. Let's prepare our hearts and sing so to the Lord.
just to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the Lord of my hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, and I sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar, and the sound of your name. I sing for joy and the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. You shout to the Lord. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar, and the sound of your name. I sing for joy and the word of my hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Let's pray. Yes, Lord, nothing compares to the promise we have in you. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan janji-Mu kepada kami.
At the first moment of faith in Jesus, we are saved forever. Pada momen pertama kami percaya kepada Yesus, janjimu adalah kami diselamatkan selama-lamanya. We thank you that at this moment, we stand here as your children, loved and accepted. Kami berterima kasih bahwa pada momen ini kami berdiri sebagai anak-anak-mu, dikasihi dan diterima. And now, Father, we want to hear your word. We want to hear your voice. And we want to become more like Jesus. Sekarang Bapa, kami mau dengar firman-Mu, mau dengar suara-Mu dan menjadi lebih mirip dengan Yesus. So please speak to us, we pray. Tolong bicara sama kami. We pray. In Jesus' name, amen. Silakan duduk kembali. Good morning. Sebelum kita berbagi dengar dari firman Tuhan dalam bahasa Inggris, saya mau ambil kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya selalu menganggap kesempatan untuk berbagi dari firman Tuhan sebagai kehormatan dan sukacita, apalagi kalau di kampus ini. Dan bertahun-tahun saya diberikan kesempatan untuk berbagi di sini, dan inilah kali terakhir kayaknya, karena kami sekeluarga akan pulang ke Australia kurang dari 2 minggu ke depan, tanggal 16 Juni. Mungkin ada yang sudah lihat keluarga bule yang sudah ada di guest house. Kami akan pindah ke Australia supaya anak-anak kami dapat melanjutkan pendidikannya di sana. Dan saya pasti akan ada pertanyaan, apa pelayanan di Australia? Saya belum tahu, tapi kami tahu Tuhan kita memegang masa depan kami. Saya akan merindukan kampus ini dan kalian semua. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga untuk tinggal melayani di Makassar dengan fokus di sini di kampus. Dan saya sungguh senang bahwa saya diberikan kesempatan untuk mengajar kalian. Saya tidak sempat ketemu dan mengajar kalian semua karena selama beberapa tahun fokus saya kayak lebih ke program Pasca. Tapi kalian mungkin maba, mahasiswa baru, dan madu, mahasiswa tahun kedua. Saya tidak terlalu banyak sempat untuk ketemu. Tapi kalau mati, mahasiswa tahun ketiga, dan malu, mahasiswa yang tunggu lulus, kita kayak lebih saling mengenal. Tapi untuk kalian semua, maba, madu, mati, malu, kami sekeluarga kami sungguh mempedulikan kalian, akan tetap mendoakan kalian, dan kami percaya bahwa masa depan kalian luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Kita adalah milik Dia, pelayan Dia. Meskipun sudah mengucapkan selamat tinggal itu tidak pernah gampang, tidak pernah mudah. Tapi penghiburan bagi saya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Gembala sejati, gembala yang baik, yang akan terus menyertai kami dan terus menyertai kalian. Dan saya bersemangat sebenarnya mengenai masa depan kampus. Karena kita tahu Dia akan terus membimbing kita masing-masing dan kampus ini juga. Oke, baik. Kita lanjut dengan ini, PowerPoint, firman Tuhan. Tema yang diberikan saya pakai bahasa Inggris. The theme that I have been given for today
is the end of a servant of God's ministry. Jadi tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah akhir pelayanan seorang hamba Tuhan. Which in some ways is appropriate because it's the end of my ministry here. Yang dalam beberapa hal ini terasa tepat karena ini adalah akhir dari pelayanan saya di sini. This morning we're going to reflect briefly on Hebrews chapter 12 verses 1 to 4. Pagi ini kita hanya akan merenungkan secara singkat dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. So if you have a Bible, you can open there please. Ya, jadi kalau saudara punya Alkitab, bawa Alkitab, bisa buka dengan saya bersama. Ya. I'll read it in English and you read it in Indonesian, yeah? Okay. So, English first. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Let's understand what the Lord is saying to us through this text. Mari kita memahami apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui bagian atau teks ini. Before this passage in the previous chapter, we see many examples of people who lived by faith and finished well. Jadi sebelum bagian ini, yaitu dalam pasal 11 sebelumnya, kita melihat banyak sekali contoh orang-orang yang hidup oleh iman dan mengakhiri hidup mereka dengan baik. Finish well. There is Abel and Enoch and Noah and Abraham and Joseph and Moses and many more. Di situ ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, dan banyak lagi. They did not live for the pleasures of this world. Mereka enggak hidup untuk kesenangan dunia ini. They knew that God's way was best, and they chose to live that way even when other people didn't. Mereka tahu bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik dan mereka memilih untuk hidup dengan cara ini bahkan ketika orang lain tidak melakukannya. None of them lived perfectly, but they nonetheless believed God when He spoke to them, and they obeyed Him throughout their lives, and they finished well. Tidak seorang pun dari antara mereka itu hidup dengan sempurna, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan ketika Dia berbicara kepada mereka, dan mereka menaatinya sepanjang hidup mereka serta mengakhirinya dengan baik. And then in chapter 12 verse 1, the Lord says, remember all those people. Dan kemudian dalam pasal 12 ayat 1 Tuhan berkata, ingatlah semua orang itu.
Remember the examples of the faithful men and women of the past. Ingatlah teladan pria-pria dan wanita-wanita yang setia dari masa lalu. Why does the Lord say to remember them? Mengapa dia berkata untuk mengingat mereka? Because now it's our turn. Karena sekarang adalah giliran kita. And in the next few verses, the author tells us how we can be people who live by faith and finish well. Dan dalam beberapa ayat kemudian, ayat berikutnya, penulis memberitahukan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang menjalani hidup dengan iman dan mengakhirinya dengan baik. And in particular, he tells us 3 things that we have to do. Dan secara khusus, ia menyampaikan 3 hal yang perlu untuk kita lakukan. The first one is throw off sin. Yang pertama adalah buanglah dosa. Look at the end of verse 1. Mari kita lihat di bagian akhir dari ayat 1. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Marilah kita juga menanggalkan setiap beban dan dosa yang begitu erat melekat, dan marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ditetapkan bagi kita. In the first century, men would usually wear long robes. Pada abad pertama, laki-laki biasanya mengenakan jubah yang panjang. But if they had to run a race, they would normally take off their robe and run naked. Jadi, tetapi jika mereka harus berlari dalam suatu perlombaan, mereka biasanya akan melepaskan jubah mereka dan berlari tanpa mengenakannya. I'm glad we don't do that in Indonesia. Saya senang kita tidak melakukan itu di Indonesia. The reason why they would take off their robe was because it's hard to run in a robe. Alasan mereka melepaskan jubah mereka adalah karena sulit untuk berlari sambil mengenakan jubah. It would always get in the way. Jubah itu selalu menghalangi mereka. People would often fall over if they didn't take their robe off. Orang-orang seringkali terjatuh jika mereka tidak melepaskan jubah mereka. The illustration behind this verse is that life is like a race. Gambaran yang ada di balik ayat ini adalah bahwa hidup adalah seperti suatu atau sebuah perlombaan. And sin will get in the way of us running our race well. Dan dosa akan menghalangi kita untuk menjalani perlombaan kita dengan baik. And the point here is that you and I cannot run our race of life well if we are wearing a robe of sin. Inti dari bagian ini adalah saudara dan saya tidak dapat menjalani perlombaan hidup kita dengan baik jika kita mengenakan jubah dosa. We will constantly fall over and we will not run our race well. Kita akan terus-menerus terjatuh. Kita tidak akan menjalani perlombaan kita dengan baik. So, get rid of it. Throw off sin. Karena itu singkirkanlah, buanglah dosa. The Lord wants us to live our lives well, and the only way we can do that is if we are serious about holiness. Tuhan ingin kita menjalani hidup dengan baik, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan sungguh-sungguh mengejar kekudusan. Listen, if you are not serious about confronting the sin in your life, it will be stopping you from living your life well. Dengar, jika saudara tidak sungguh-sungguh menghadapi dosa dalam hidup saudara, dosa itu akan menghalangi saudara untuk hidup dengan baik. We have to be serious about fighting the sin in our lives. Kita harus sungguh-sungguh dalam melawan dosa di dalam hidup kita. So cut it off and run from temptation. Jadi putuskanlah dosa itu, larilah dari pencobaan. Be very serious about holiness. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengejar kekudusan. Throw off sin. Buanglah dosa. The second instruction is look to Jesus. Instruksi yang kedua adalah pandanglah kepada Yesus. Look at verse 2. Lihat ayat 2.
Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kesempurnaan. Wait. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. This verse tells us three things about Jesus. Ayat ini memberikan kepada kita 3 hal tentang Yesus. He is the founder of our faith, which means we could not believe without Jesus giving us our faith. Pertama, ia adalah pencipta iman kita. Yang dengan kata lain, kita tidak mungkin dapat percaya tanpa Yesus yang memberikan iman kepada kita. Number two, he is the perfecter of our faith. Yang kedua, dia adalah penyempurnaan iman kita. Jesus has all the authority and he will enable us to keep on believing in him until we go home to heaven and our faith is perfected. Maaf, yang tadi bukan penyempurnaan tapi penyempurna ya. Penyempurna iman kita. Oke, saya lanjut. Jadi Yesus memiliki segala otoritas sebagai penyempurna dan ia akan memampukan kita untuk terus percaya kepadanya sampai kita pulang ke surga dan iman kita disempurnakan. And number three, he is the perfect example of faith. Dan yang ketiga, nomor yang 3 adalah ia adalah teladan iman yang sempurna. There are good examples of living by faith in Hebrews chapter 11, but there is a better one. Ada contoh dari para pria dan wanita dalam Ibrani 11 memang baik, tetapi ada satu teladan yang lebih baik. Jesus never gave up. He is the best example. He never gave up, even when he was getting nailed to the cross, and now he is reigning on his throne. Ya, kita melihat bahwa Yesus tidak pernah menyerah, bahkan ketika ia sedang dipaku di kayu salib, dan sekarang ia memerintah di atas tahtanya. So, the instruction here is look to Jesus. Jadi instruksi di sini adalah pandanglah kepada Yesus. Look to Jesus in his word. Pandanglah kepada Yesus melalui firman-Nya. Look to Jesus in prayer. Pandanglah kepada Yesus dalam doa. Keep on focusing on Jesus. Tetaplah memusatkan perhatian kepada Yesus. And as we do, we will remember that he has saved us and given us faith. Dan kita akan mengingat bahwa ia telah menyelamatkan saudara dan memberikan iman kepada saudara. And he will hold us and bring us home. Dan ia akan memegang kita dan membawa kita pulang. And he is our example. So as we follow him, we too will enter glory. So, ia adalah teladan bagi kita. Jadi ikutilah dia dan kita juga akan masuk ke dalam kemuliaan. Look to Jesus. Pandanglah kepada Yesus. And then the third and final instruction is Dan kemudian yang instruksi yang ketiga dan yang terakhir adalah tunggu. Ini dia. Don't give up. jangan menyerah. Look at verse 3 and 4 again. Mari kita lihat ayat ketiga dan keempat lagi. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. The point of verse 3 is keep on looking at Jesus
so you won't give up. Poin atau inti dari ayat 3 adalah teruslah memandang kepada Yesus supaya kamu, supaya saudara tidak menyerah. And the point of verse 4 is keep on throwing off sin because you still have a long way to go. Dan poin dari ayat keempat adalah teruslah menanggalkan dosa karena saudara masih memiliki perjalanan yang panjang untuk ditempuh. In other words, don't give up. Dengan kata lain, jangan nyerah. Keep on throwing off sin and looking to Jesus. Teruslah menanggalkan dosa dan memandang kepada Yesus. Do these two things again and again every day. Lakukan kedua hal ini berulang kali lagi dan lagi setiap hari. The Christian life is a race, but it is not a sprint. Kehidupan Kristen adalah sebuah perlombaan, tetapi itu bukan lari cepat. Bukan It is a sprint. long race. Ini adalah perlombaan yang panjang. And the life of a servant of God is not a sprint. Dan kehidupan seorang hamba Tuhan bukan lari cepat. It is a long race. Ini adalah perlombaan yang panjang. You guys are at the start of your ministry race. Kalian saat ini baru berada di awal perlombaan pelayananmu. And Lord willing, you'll probably have a long way to go. Dan jika Tuhan berkenan, kemungkinan besar kalian masih memiliki perjalanan yang panjang di depan. Probably many, many years. Mungkin masih banyak sekali tahun-tahun yang akan dijalani. And in this race, every day counts. Dan di dalam perlombaan ini, setiap hari itu sangat berarti. You and I have a choice every day as to whether we are going to live for the pleasures of this world or live by faith. Saudara dan saya memiliki pilihan setiap hari, apakah kita akan hidup untuk kesenangan dunia ini atau hidup oleh iman. And the Lord is reminding us this morning, don't waste your life. Tuhan sedang mengingatkan kita pagi hari ini bahwa Ia tidak ingin kita menyia-nyiakan hidup kita. He wants us to live our lives well so that we can finish our lives well. Ia ingin kita menjalani hidup kita dengan baik sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita dengan baik. So today, even though the message is very simple, let's take it very seriously. Jadi hari ini meskipun pesan ini sangat-sangat sederhana, mari kita menerimanya dengan sangat serius. Let's hear what the Lord is saying and really build these three things into our lives. Mari kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan sungguh-sungguh membangun ketiga hal ini di dalam hidup kita. Throw off sin. Buanglah dosa. Look at Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Don't give up. Jangan menyerah. Amen? Amen. Okay, let's pray. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur karena boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengikuti perlombaan kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami dengan membuang dosa-dosa yang merintangi kami. Terus memandang kepada Yesus sebagai contoh yang sempurna di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan kami. Dan jangan menyerah. Terima kasih. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk boleh menjalani perlombaan ini. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat di akhir kehidupan kami. Kami boleh melayani Tuhan dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Hamba Tuhan yang sudah melayani kami, Bapak Chris, Tuhan berkati beliau di dalam kehidupan, pelayanan dan keluarga dan masa depannya. Terima kasih. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Thank you, Rev Christopher J. Lutfi, PhD, for bringing God's word. God bless you. And Evangelist Julianus Boy, MTH, thank you. And now we will give your offering today. Let us sing Standing on the Promise. And the offering prayer and by Sister Cici. Standing on the promise of Christ, my King, from eternal ages leading fresh and free. Glory in the heart that I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fail. When the holy storm and the abundant sand, by the living God of better self-repair. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise of Christ the Lord, born the living by love and on God, overcoming daily with the Spirit's word. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise I cannot find. Resting every moment in the Spirit heart. Resting in my Savior as well in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promise of God. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for all the blessings you have given us. We offer this gift to you with grateful hearts, and please use them for your work and for the growth of your kingdom. Bless those who give and those who are in need. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And now we will listen to the announcement of the person in charge. I invite you. I invite Evangelist Julianus Boy, MTH, come and pray and closing prayer.